Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Habib Muhammad Saleh Daulay dari kelas 6E dengan NPM 233510877. Pada video ini kita mempelajari cara menerapkan list di React Native. Di sini saya sudah membuka salah satu video bagaimana menampilkan list item di React Native. Mungkin kita bisa saksikan video ini dengan sama-sama, dimana kita belajar sama-sama menampilkan list item di React Native. Sebelumnya kita sudah membuat aplikasi dengan menggunakan functional component. Kalau teman-teman sudah melakukan instalasi dari ekstensi React Native, coba saya blok dulu ya, kemudian saya delete. Kita bisa memilih snippet yang di bagian React Native dengan cukup menuliskan di bagian atas RN/FE ya. Dia akan melakukan ekspor dari functional component, saya pilih. Dia sudah melakukan proses ekspor ya, sebuah bagian ekstensi dulu ya, kemudian saya delete. Kita bisa memilih snippet yang di bagian React Native dengan cukup menuliskan di bagian atas RN/FE ya. Dia akan melakukan ekspor dari functional component, saya pilih. Dia sudah melakukan proses ekspor ya, sebuah function namanya adalah app, dia langsung diekspor. Ini adalah namanya functional component. Nah, kali ini kita akan menggunakan kelas komponen. Saya akan blok dulu, kemudian saya delete. Kemudian saya akan membuat script baru dan saya akan memilih snippet ya, snippet yang sudah kita buat kemarin dari ekstensi yang sudah sempat kita install. Kita pilih dengan menuliskan RNCE ya. Kita tuliskan RNCE, kemudian kita pilih di bagian atas. Kemudian saya Ctrl S. Dia akan menuliskan di bagian emulator kita tulisan text in component sesuai dengan yang teman-teman lihat di bagian emulator. Kita bisa tuliskan di bagian kelas komponen ini adalah state ya. Jadi state adalah sebuah data yang bisa kita simpan isiannya. Kita bisa tuliskan dengan state ya, kemudian kita masukkan sama dengan. Kemudian kita akan membuat state yang kita miliki. Jadi kita bisa membuat lebih dari satu state ya. Kita masukkan kurung kurawal, kemudian kita masukkan nama state yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan membuat state dengan tulisan nama hewan. Dia akan menyimpan nama-nama hewan yang akan kita miliki. Kemudian kita masukkan nama hewan, kemudian kita ikuti dengan titik 2, baru kemudian kita masukkan tanda kurung siku. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita bisa masukkan data-data yang akan kita simpan. Misalnya yang pertama kita masukkan ID ya. Kemudian kita isikan kosong misalnya. Kemudian kita masukkan nama ya, kita isikan nama dari hewan, misalnya kita masukkan yang pertama kucing ya, kemudian kita berikan koma ya. Kemudian kita masukkan lagi ID, misalnya satu, nama yang lain misalnya nama apa? Nama misalnya ikan ya, ikan. Oke. Kemudian yang berikutnya kita masukkan lagi ID 2, nama misalnya adalah kambing. Oke, berikutnya yang terakhir ya, mungkin kita masukkan ID, tapi ID dan juga objek nama. Ada kucing, ikan, kambing, daun 1, 2, dan juga 3. Coba saya akan keluarkan untuk nama-nama dari hewannya di bagian emulator ini. Dari yang sebelumnya tulisannya hanya text in component, saya akan keluarkan datanya. Coba di bagian teks ini saya hilangkan ya, kemudian saya delete. Kemudian saya akan mengeluarkan datanya dari state nama hewan ya. Kita masukkan terlebih dahulu di dalam view ini tanda kurung kurawal seperti ini ya. Kemudian kita enter. Kemudian di bagian dalam dari kurung kurawal ini kita tuliskan this, kemudian titik state ya. Kemudian kita berikan tanda titik lagi. Nah, di sana dia langsung menampilkan ya, di bagian atasnya ada state, namanya adalah nama hewan ya. Kita pilih. Kemudian kita akan mengeluarkan datanya, kita bentuk dengan menggunakan titik, kemudian kita masukkan map ya, map. Oke, seperti ini. Kemudian kita berikan tanda kurung. Kita berikan kurung lagi ya, jadi ada dua kurung ya. Kemudian di bagian dalam kurung ini kita masukkan item
item. Oke, kemudian kita berikan koma, kemudian kita masukkan indeks ya, indeks. Kemudian kalau kita sudah menuliskan di state nama hewan map, kemudian ada double kurung, kemudian di kurung yang pertama kita berikan tanda sama dengan, baru kemudian kita berikan tanda lebih dari ya, lebih dari. Kemudian di dalamnya kita masukkan tanda lagi, ini adalah tanda kurung seperti ini. Kemudian coba saya akan mengeluarkan untuk nama-nama hewannya. Kita bisa tuliskan di bagian dalamnya ya. Kita bisa langsung tuliskan saja dengan teks ya. Kemudian kita coba keluarkan nama-nama hewannya. Kita bisa masukkan tanda kurung lagi. Kemudian kita masukkan dengan item dot name, nama ya, item dot nama. Kemudian kita Ctrl S. Nah, dia sudah menampilkan ya di bagian kanan untuk emulatornya ada kucing, ikan, kambing, dan juga sapi. Di bagian bawah ada warning, each child in list should have unique key ya. Kita masukkan di dalam teks ini ya, kita berikan spasi, kemudian kita berikan key sama dengan, kemudian kita berikan tanda kurung kurawal. Kemudian kita perlu memberikan key-nya ya, kita masukkan indeks saja. Kemudian kita Ctrl S. Bisa kita pilih ya apakah pakai index ataupun item.id. Kita lihat di sini item.nama ya. Kita bisa juga masukkan di sini item.id ya. Kita masukkan saja untuk indeksnya. Kemudian tampilannya kelihatannya kecil ya. Coba saya berikan style dulu. Kita masukkan di dalamnya style sheet. Kita import dulu style sheet-nya. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Kemudian kita akan buat cons. Kemudian kita berikan styles, nama consnya. Kemudian kita masukkan style sheet dot create ya. Kemudian kita berikan tanda kurung. Di dalamnya kita masukkan tanda kurung kurawal. Baru di dalamnya lagi kita masukkan nama style yang kita inginkan. Misalnya kita berikan yang pertama teks nama hewan misalnya. Kemudian kita berikan titik 2. Kita berikan tanda kurung kurawal. Kemudian kita atur untuk besarnya ya, misalnya font size-nya kita atur 30. Kemudian kita berikan background color, misalnya kita berikan warna merah. Kemudian biar agak longgar kita berikan padding ya, padding kita berikan ukuran 5 misalnya. Kemudian yang berikutnya kita berikan margin dari bawahnya, margin bottom kita berikan misalnya 2 ya. Kemudian kita Ctrl S. Belum ada perubahan karena apa? Karena belum kita masukkan di bagian teks kita ya. Kita tinggal masukkan di bagian teksnya. Kita berikan style sama dengan tanda kurung kurawal. Jadi tertulis style sama dengan tanda kurung kurawal. Kemudian kita masukkan di sini styles dot kita masukkan tadi teks nama hewan. Ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, dia tampilannya lebih besar ya. Ada kucing, ikan, kambing, dan juga sapi. Misalnya kita masukkan warnanya biar putih saja ya, color. Oke, kemudian kita berikan warnanya crash FFF, kemudian kita Ctrl S. Baik, dia sudah menampilkan kucing, ikan, kambing, sapi, dan warnanya adalah putih. Nah, berikutnya coba kita akan membuat proses ya. Ketika diklik nama hewannya, dia akan mengeluarkan alert ya. Kita coba scroll ke atas, kemudian kita berikan satu komponen lagi, yang ini adalah touchable opacity. Seperti yang kemarin sudah sempat kita bahas ya, touchable opacity. Ya, kita blok, kemudian kita letakkan di belakangnya, kita Ctrl S. Jadi touchable opacity di bagian depan, kemudian di dalamnya ada teks ya. Jadi touchable opacity depan, kemudian di bagian belakangnya penutup dari touchable opacity. Dan pastikan di bagian atas sudah kita import juga untuk komponen touchable opacity. Nah, selanjutnya kita akan masukkan sebuah fungsi. Jadi ketika dia diklik, dia akan memberikan alert ya. Kita buat fungsi di sini. Kita bisa membuat fungsi dengan cara seperti ini, teman-teman. Kita masukkan nama fungsinya. Ya, misalnya ini adalah nama fungsinya. Kemudian di sini kita masukkan sama dengan, kemudian tanda kurung. Di dalam tanda kurung ini kita bisa masukkan parameter yang akan kita lewatkan. Misalnya adalah nama hewan. Nama hewan. Kemudian kita berikan sama dengan tanda lebih besar, kemudian tanda kurung kurawal. Tinggal di sini kita masukkan prosesnya. Misalnya kita masukkan prosesnya hanya menampilkan alert saja. Kita masukkan kamu pilih.
Oke, kemudian tanda positif. Untuk masukkan parameternya nama hewan. Oh, kurang A ya, nama hewan. Oke, seperti ini. Jadi ketika diklik dia akan menampilkan tulisan kamu pilih nama hewan. Jadi misalnya diklik di bagian kucing, dia akan menampilkan kamu pilih kucing, kamu pilih ikan, kamu pilih kambing, atau kamu pilih sapi. Nah, di mana letakkannya? Tinggal di bagian touchable opacity ini ya. Kemudian kita masukkan on press. Ya, on press kemudian sama dengan tanda kurung. Kemudian berikutnya kita berikan tanda kurung lagi ya. Jadi kurung kurawal, kemudian di dalamnya tanda kurung lagi. Kemudian kita berikan sama dengan, kemudian kita berikan tanda lebih besar, kemudian kita berikan klik aku. Seperti ini. Dia tertuliskan this.click aku ya. Jadi dia akan memanggil fungsi yang berada di objek yang sama, di kelas yang sama, yakni adalah kelas app. Tinggal di dalamnya kita masukkan parameter namanya. Untuk mendapatkan parameter namanya kita masukkan item dot nama ya. Kemudian kita Ctrl S. Kita coba lihat. Kita klik di bagian yang pertama, di bagian tulisan kucing. Saya klik. Dia menampilkan tulisan kamu pilih kucing ya. Saya pilih di bagian ikan. Dia menampilkan kamu pilih ikan. Kita pilih di bagian kambing. Dia menampilkan kamu pilih kambing. Kita klik di bagian sapi. Ada tulisan kamu pilih sapi, dan kita menggunakan yang namanya state untuk menampilkan list item ya, dengan menggunakan this state, kemudian nama state-nya, kemudian diikuti dengan map. Game aksi online Epic War Thunder siap membuat hari. Di situ kita setelah mempelajari bagaimana cara menampilkan list item di emulator seperti pada video tadi ya, dengan menggunakan fungsi state. Di situ ada import library-nya ada. Coba kita cross check lagi. Kejamu yang membosankan jadi menggemparkan. Kapal tempur Jepang legendaris Yamato memasuk. Lalu ada style sheet karena kita menampilkan style. In components Text dan view yang paling penting. Oke. Mungkin pembelajaran cara menerapkan list di React Native sampai di sini saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.